Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau menyadari bahwa setiap tarikan nafas yang kau hirup bukan sekadar udara, tapi panggilan dari Tuhanmu? Bahwa di antara dua hembusan itu tersembunyi rahasia yang lebih dalam dari hidup dan mati? Kita sering berlari mencari Allah di tempat jauh, di masjid, di langit, di doa yang panjang. Padahal Ia bersemayam di dalam sesuatu yang tak pernah berhenti, menemanimu, nafasmu sendiri. Dengarkan baik-baik, setiap udara yang masuk dan keluar darimu sedang menyebut namanya. Dan mungkin selama ini yang kau cari di luar sudah bernafas bersamamu sejak awal. Bab 1. Nafas yang menyimpan rahasia ilahi. Pernahkah engkau berhenti sejenak hanya untuk mendengarkan nafasmu sendiri? Di antara ribuan kesibukan dan suara dunia yang tak pernah diam, ada satu suara yang paling dekat, namun paling sering terlupakan. Suara halus dari udara yang keluar dan masuk di dalam dirimu. Itulah rahasia pertama dari kehidupan, nafas yang bukan sekadar pergerakan jasad, melainkan tanda kasih sayang Allah yang masih berlanjut kepadamu. Setiap kali engkau menarik udara, sebenarnya engkau sedang menerima izin untuk tetap ada. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan kembali apa yang bukan milikmu. Begitulah cara Allah berkomunikasi dengan hamba-Nya. Bukan lewat suara yang keras, tapi melalui hembusan lembut yang senantiasa menyentuh tanpa jeda. Nafasmu adalah pesan cinta yang dikirim tanpa tinta, tapi bisa dibaca oleh hati yang terjaga. Namun manusia sering hidup seperti berjalan di atas bumi, tanpa kesadaran bahwa setiap langkahnya digerakkan oleh nafas itu. Ia sibuk mengejar dunia, lupa bahwa setiap detik udara yang ia hirup adalah pinjaman. Maka betapa indahnya bila kita mulai melihat nafas sebagai zikir yang tak berhenti. Setiap tarikan mengucap Allah, setiap hembusan berbisik hu. Dan di antara keduanya ada ruang sunyi yang menunggu untuk diisi oleh kehadirannya. Ketika engkau bernafas dengan kesadaran itu, dunia luar menjadi tenang, suara pikiran memudar, dan yang tersisa hanyalah satu rasa. Bahwa semua ini bukan tentang engkau, tapi tentang Dia yang membuatmu ada. Nafasmu bukan hanya milik tubuhmu, ia adalah utusan dari alam ketuhanan, yang setiap detiknya memanggilmu untuk kembali mengenal asalmu. Setiap hela yang masuk adalah undangan untuk hadir, dan setiap hembusan adalah perintah untuk melepaskan. Maka hidup sejatinya hanyalah irama tarikan dan hembusan yang terus berzikir, hingga kau sadar bahwa bahkan udara pun tunduk di bawah perintahnya. Tidak ada satu pun hembusan yang terjadi di luar kehendak Allah. Maka bila engkau ingin mengenal Tuhanmu, jangan cari di langit yang tinggi, jangan cari di tempat jauh, tapi rasakan nafasmu sendiri. Sebab disitulah Dia berbisik paling lembut. Nafas bukan hanya udara, tapi cermin dari wujud ilahi yang menghidupkan segala sesuatu. Ketika engkau menyadari itu, kau akan berhenti menyebut hidup sebagai milikmu. Karena hakikatnya, yang hidup di dalam dirimu hanyalah Dia. Dan di saat kesadaran itu tumbuh, engkau akan melihat bahwa setiap detik yang berlalu adalah pertemuan, bukan kehilangan. Engkau tidak lagi takut pada kesunyian, karena dalam keheningan nafas itulah Tuhan menampakkan kehadirannya. Hati yang dulunya gelisah menjadi tenang, sebab ia mulai mengerti bahwa tiada satupun hembusan yang sia-sia. Semuanya mengandung rahmat, semuanya mengandung pesan. Hanya saja manusia terlalu sering bernafas tanpa jiwa, sehingga hidupnya terasa kosong walau udara mengalir di paru-paru. Ketika engkau menafas dengan zikir, udara yang sama menjadi cahaya. Ia menembus dada, menenangkan hati, menyucikan pikiran, dan menghidupkan ruh yang hampir padam. Maka mulai hari ini, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau berlari mengejar dunia, berhentilah sejenak dan dengarkan nafasmu. Rasakan bagaimana Allah masih memberimu izin untuk hidup, walau engkau sering lupa kepadanya. Setiap hela adalah tanda cinta, setiap hembus adalah kesempatan untuk kembali. Dan jika suatu hari nanti nafasmu berhenti, semoga yang terakhir keluar dari bibirmu bukan sekadar udara, tapi namanya. Karena sesungguhnya seluruh hidup ini hanyalah satu kalimat panjang. Tarikan untuk mengenal Allah
dan hembusan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Bab 2. Tarikan yang menyatukan, hembusan yang melepaskan. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima kehidupan, dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup. Begitulah rahasia perjalanan ruhani yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Tarikan dan hembusan bukan sekadar gerak biologis, tapi gerbang menuju tauhid yang sejati. Tarikan adalah penerimaan atas segala takdir yang Allah limpahkan, baik yang manis maupun pahit. Sedangkan hembusan adalah keikhlasan untuk mengembalikan segalanya kepadanya. Maka siapa yang mampu menarik dengan kesadaran dan menghembus dengan keikhlasan, sesungguhnya ia sedang hidup dalam zikir yang paling murni. Zikir tanpa suara, zikir yang terjadi di dalam gerak alam semesta. Ketika engkau bernafas tanpa kesadaran, kau hanya hidup di permukaan dunia. Tapi ketika engkau menyadari bahwa setiap tarikan adalah karunia dan setiap hembusan adalah penyerahan, maka seluruh hidupmu menjadi ibadah. Lihatlah udara yang masuk, ia tidak memilih siapa yang layak, siapa yang berdosa, siapa yang beriman. Ia datang dengan kasih yang sama. Itulah cermin kasih Allah yang tidak membeda-bedakan hambanya. Dan ketika udara itu keluar, ia tidak membawa sisa kesombongan, tidak menyimpan kepemilikan, ia hanya pergi dengan tenang kembali ke asalnya. Begitu pula seharusnya kita hidup, menerima dengan syukur, melepaskan dengan tenang. Sebab setiap yang datang, datang karena Allah. Dan setiap yang pergi, pergi pun karena Allah. Dalam tarikan, engkau belajar tentang penerimaan. Dalam hembusan, engkau belajar tentang pengosongan. Dua gerak sederhana yang mengajarkan seluruh rahasia kehidupan. Ketika engkau menarik, rasakan bahwa engkau sedang menerima takdir. Dan ketika engkau menghembus, rasakan bahwa engkau sedang melepaskan dirimu dari dunia. Di antara keduanya ada jeda, ruang sunyi yang menjadi tempat bertemunya hamba dengan Tuhannya. Di sanalah letak rahasia makrifat yang tak bisa dijelaskan dengan kata, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut dan sadar. Nafas bukan sekadar tanda hidup, melainkan jalan pulang yang terus terbuka selama engkau masih diberi kesempatan untuk menarik dan melepaskannya. Maka janganlah engkau hembuskan udara dengan keluh kesah, dan jangan hirupnya dengan kesombongan. Sebab setiap kali engkau bernafas, engkau sedang menyebut nama Allah, entah engkau sadar atau tidak. Tarikanmu adalah inna lillah, hembusanmu adalah wa inna ilaihi raji'un. Maka jika engkau ingin hidup dalam zikir yang tidak terputus, jangan hanya mengingat Allah di waktu sujud, tapi rasakan Dia di dalam setiap helaan. Biarkan seluruh tubuhmu menjadi mihrab, dan nafasmu menjadi imam yang memimpin zikir tanpa suara. Itulah zikir nafas, zikir yang tidak membutuhkan kata, tapi mampu mengguncang seluruh lapisan jiwa. Pada akhirnya, orang yang mengerti rahasia nafas tidak lagi terjebak pada perbedaan antara dunia dan ibadah. Ia makan dengan zikir, berjalan dengan zikir, bahkan diam pun dalam zikir. Karena setiap tarikan adalah penyatuan dengan iradahnya, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Ia tidak lagi menuntut hidup harus sesuai keinginannya, karena ia tahu, sebagaimana udara mengalir dengan kehendak Allah, begitu pula hidupnya. Maka hiduplah dengan kesadaran ini, bahwa engkau tidak sedang sekadar bernafas, tapi sedang membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk yang paling halus. Bab 3. Nafas sang ruh, jejak dari tiupan ilahi. Ada satu saat dalam sejarah penciptaan manusia, ketika keheningan semesta dipecah oleh sebuah peristiwa suci, saat Allah berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku." Sejak itu, nafas menjadi lebih dari sekadar udara. Ia menjadi saksi dari tiupan ilahi, yang menghidupkan bentuk menjadi jiwa, tanah menjadi kesadaran. Maka setiap kali engkau bernafas, sesungguhnya engkau sedang mengulang kembali momen suci itu. Momen ketika Allah meniupkan kehidupan ke dalam dirimu. Nafasmu bukan hanya gerak jasmani, melainkan gema dari Ruh Ar-Rahman yang berdenyut dalam setiap urat nadi. Ia bukan milikmu, tapi amanah yang dititipkan kepadamu, agar engkau tidak melupakan dari mana asal kehidupan ini berasal. Ruh yang ditiupkan ke dalam dirimu membawa cahaya pengenalan. Namun seiring waktu, kabut dunia menutupinya. Nafas yang seharusnya menjadi jembatan menuju kesadaran,
berubah menjadi kebiasaan tanpa makna. Manusia bernafas ribuan kali sehari, tapi hanya sedikit yang melakukannya dengan kesadaran ilahi. Padahal di setiap helaan itu, ada panggilan lembut yang berkata, "Aku masih bersamamu." Bila engkau berhenti sejenak, memejamkan mata, dan menafas dengan kesadaran bahwa nafasmu adalah warisan langsung dari tiupan Tuhan, maka akan muncul rasa haru yang dalam. Karena engkau baru saja menemukan bahwa engkau tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Engkau hidup di dalam nafasnya, sebagaimana ikan hidup di dalam air. Nafas yang datang dan pergi adalah saksi bahwa kehidupan ini bukan milikmu. Engkau tidak dapat menahannya, tidak dapat menundanya, tidak dapat mempercepatnya. Ia datang sesuai kehendak yang di atas dan pergi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Maka berhentilah merasa bahwa engkau memiliki kuasa atas kehidupanmu. Yang benar, engkau hanyalah tempat lewatnya tiupan itu. Wadah yang sementara menampung rahasia kehadirannya. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi rasa memiliki yang menjerat, tidak ada lagi keinginan yang membebani. Semua menjadi ringan sebab engkau tahu, semua berasal darinya, semua kembali kepadanya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, setiap tarikan dan hembusan menjadi ibadah yang hidup. Nafas bukan lagi sesuatu yang berlalu tanpa arti, tapi zikir yang berputar tanpa henti. Engkau menjadi bagian dari orkestra semesta yang sedang berzikir, angin yang berhembus, dedaunan yang bergerak, ombak yang berdebur, semua menafas dengan nama Allah. Tidak ada satupun makhluk yang diam dalam keheningan tanpanya. Maka saat engkau bernafas dengan penuh kesadaran, engkau ikut bergabung dalam zikir besar itu. Engkau bukan lagi bagian yang terpisah, tapi satu dengan arus kehidupan yang bersumber dari Sang Peniup Ruh. Nafasmu adalah surat cinta yang dikirim dari langit setiap detik, namun hanya hati yang bersih yang mampu membacanya. Dan bila engkau benar-benar membaca, engkau akan menangis bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu. Bab 4. Nafas dan kesadaran kehadiran Allah. Ketika engkau duduk dalam diam, tanpa kata, tanpa rencana, dan hanya mendengarkan bunyi lembut dari nafasmu sendiri, disitulah kesadaran mulai membuka pintunya. Kesadaran bukanlah hasil dari banyak berpikir, bukan pula datang karena banyak membaca, ia lahir dari kehadiran. Dan kehadiran itu muncul ketika engkau menyadari bahwa engkau sedang bernafas. Begitu engkau benar-benar hadir dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau akan merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Allah begitu dekat, begitu halus, hingga sering tak terasa oleh hati yang sibuk. Nafas yang selama ini kau anggap biasa, ternyata adalah panggilan lembut darinya untuk kembali, untuk sadar, untuk berhenti hidup dalam kelalaian yang panjang. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat lehermu. Tapi sadarkah engkau bahwa urat itu hidup karena aliran nafas yang Ia berikan? Maka kedekatan Allah bukan sekadar kalimat dalam kitab, tapi realitas yang bisa dirasakan setiap kali udara menyentuh paru-parumu. Dia tidak jauh di langit, tidak tersembunyi di balik kabut misteri, tapi hadir dalam keheningan tarikan nafasmu sendiri. Ketika engkau hadir di sana, pikiran menjadi hening, waktu berhenti, dan segala kegelisahan kehilangan bentuknya. Engkau akan merasa seolah dunia merunduk, memberi ruang bagi perjumpaan yang tak terucap. Perjumpaan antara makhluk yang fana dengan kehadiran yang abadi. Nafas adalah jembatan antara dunia luar dan dunia dalam. Ia menghubungkan jasad dengan ruh, antara kesibukan dengan keheningan, antara aku yang sementara dengan Dia yang kekal. Di antara satu tarikan dan satu hembusan, ada ruang hening yang tidak bisa dijelaskan. Tapi di sanalah Allah menunggu, tanpa bentuk, tanpa suara, hanya dengan kehadiran yang lembut dan menenangkan. Bila engkau mampu memasuki ruang itu, kau akan mengerti bahwa zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan kesadaran yang hidup di antara dua hela nafas. Itulah rahasia orang-orang yang telah mengenal makna hadrah. Mereka hadir dalam setiap hembusan karena tahu bahwa Allah selalu hadir lebih dulu. Orang yang kehilangan kesadaran nafas, kehilangan kesadaran diri. Dan orang yang kehilangan kesadaran diri,
kehilangan kesadaran tentang Allah. Sebab sesungguhnya, mengenal Allah dimulai dengan mengenal dirimu sendiri. Maka mulailah dari yang paling sederhana, dari hembusan yang selama ini kau abaikan. Rasakan udara masuk tanpa engkau harus menariknya, dan keluar tanpa engkau harus memaksa. Itulah tanda bahwa engkau tidak pernah sendiri mengatur hidup ini. Ada tangan tak terlihat yang terus menuntunmu bernafas, walau engkau sering berpaling darinya. Jika kau sadari ini dengan sepenuh hati, setiap hembusanmu akan menjadi sujud, setiap tarikanmu menjadi syukur. Maka duduklah dalam diam, tidak untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk mendengar kembali suara Tuhan di dalam dirimu. Biarkan nafasmu menjadi zikir yang menghidupkan setiap sel, dan biarkan kesadaranmu menjadi cermin bagi cahayanya. Ketika engkau hadir sepenuhnya dalam setiap tarikan dan hembusan, engkau akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Bab 5. Nafas sebagai zikir yang tak putus. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang berzikir. Tidak dengan suara, tidak dengan kata, tapi dengan kehadiran. Zikir sejati bukan sekadar lantunan di lidah atau getaran di bibir, melainkan kesadaran yang hidup di antara tarikan dan hembusan itu. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah berhenti berzikir, bahkan ketika lisannya diam. Sebab di dalam dirinya, setiap helaan adalah tasbih, setiap udara yang masuk adalah tahmid, dan setiap hembusan adalah tahlil. Nafasnya menjadi kitab yang terus dibaca oleh malaikat, dan hidupnya menjadi sajadah yang terbentang dari awal pagi hingga senja terakhir. Begitu lembut, begitu tenang, tapi penuh getar kesucian yang tak terucap. Ketika engkau berzikir dengan lisan, pikiranmu masih bisa mengembara. Tapi ketika engkau berzikir dengan nafas, seluruh kesadaranmu akan ikut larut dalam kehadiran Allah. Nafas tidak bisa berdusta. Ia jujur. Ia selalu bergerak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Maka bila hatimu tenang, nafasmu akan lembut. Bila hatimu gelisah, nafasmu akan berat. Begitulah rahasia zikir yang tersembunyi di balik udara. Ia mencerminkan keadaan batinmu dan mengembalikannya kepada Tuhanmu. Ketika engkau mulai berzikir melalui kesadaran nafas, engkau sedang mengizinkan Allah untuk menata ulang dirimu dari dalam. Menenangkan yang bergejolak, melembutkan yang keras, menyembuhkan yang retak. Setiap tarikan nafas adalah kalimat Allah, dan setiap hembusan adalah Hu. Inilah rahasia para arif, zikir yang tidak memerlukan suara, tapi mengguncang seluruh lapisan jiwa. Dalam tarikan itu engkau mengingat kehadirannya, dalam hembusan itu engkau menyerahkan segalanya kepadanya. Dan bila engkau mampu melakukannya dengan penuh kesadaran, maka engkau akan merasakan kehadiran Allah di dalam setiap gerak kehidupanmu. Tidak ada lagi batas antara doa dan kerja, antara ibadah dan keseharian, antara dunia dan akhirat. Karena engkau akan tahu, setiap nafas adalah bentuk sujud, setiap hembusan adalah salam. Engkau hidup di dalam zikir, dan zikir hidup di dalammu. Zikir nafas adalah zikir yang tidak memerlukan waktu dan tempat. Ia berjalan dimanapun engkau berada, ketika engkau berdiri, duduk, berjalan, atau bahkan di tengah keramaian. Ia tidak membutuhkan sorban atau tasbih, cukup dengan kesadaran yang lembut bahwa engkau sedang menghirup dan menghembuskan udara yang berasal dari Allah. Setiap kali engkau menyadari itu, engkau sedang meneguhkan tauhid, karena tiada daya bagi nafas untuk bergerak tanpa izin darinya. Itulah zikir yang paling tulus, yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dihitung, dan tidak bisa dinilai manusia. Zikir yang hanya diketahui oleh Allah dan hamba yang mencintainya. Maka bila engkau ingin hidup dalam ketenangan sejati, jangan berhenti pada zikir lisan, turunkanlah ia ke dalam nafas. Jadikan setiap tarikanmu sebagai rasa syukur, dan setiap hembusanmu sebagai bentuk penyerahan. Bab 6. Nafas yang menyembuhkan hati. Ada luka-luka di dalam diri yang tidak bisa dijangkau oleh kata-kata, tidak bisa disembuhkan oleh nasihat, tidak pula hilang hanya karena waktu. Luka-luka itu diam di dalam dada, menumpuk menjadi berat, membuat langkah terasa jauh, dan doa terasa hambar. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia menunggu
dengan cara yang paling lembut, melalui nafasmu sendiri. Karena nafas adalah pintu penyembuhan yang selalu terbuka meski engkau tidak mengetahuinya. Ketika engkau mulai menyadari setiap tarikan dan hembusan, saat itu pula engkau sedang menyentuh tangan kasih-Nya yang mengalir di dalam dirimu. Udara yang masuk bukan sekadar oksigen, melainkan rahmat. Dan setiap hembusan bukan sekadar pelepasan, melainkan pengampunan yang turun tanpa suara. Ketika engkau menarik nafas dengan kesadaran bahwa ia datang dari Allah, maka kau sedang menerima kasih yang menyembuhkan. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan rasa ikhlas, maka engkau sedang melepaskan beban yang selama ini menggantung di hatimu. Itulah sebabnya orang yang berzikir melalui nafasnya menjadi ringan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya sudah tidak menolak lagi apapun yang datang dari Allah. Ia belajar menyambut dengan cinta dan melepaskan dengan syukur. Di sanalah penyembuhan sejati terjadi, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari kesadaran bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih sayang Allah, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi pengampunannya. Nafas yang berzikir membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia membersihkan dada dari debu kekhawatiran dan bisikan yang membuat hati gelap. Ia menyalakan cahaya kecil yang perlahan tumbuh menjadi api lembut di dalam diri. Api yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Dalam setiap tarikan, engkau mengundang rahmat. Dalam setiap hembusan, engkau membebaskan kesedihan. Hingga suatu hari engkau sadar bahwa yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Yang dulu menyesakkan kini menjadi lapang. Karena engkau mulai mengerti bahwa penyembuhan bukan berarti melupakan, melainkan menerima bahwa setiap peristiwa adalah bagian dari cara Allah mengajarimu untuk pulang. Hati yang bernafas dengan zikir menjadi hati yang jernih. Ia tidak lagi menolak masa lalu, tidak lagi takut pada masa depan, dan tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa tenang. Ia hanya berpegang pada satu hal, bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah izin dari Allah untuk memperbarui diri. Maka orang yang telah menemukan kedamaian dalam nafasnya akan mudah memaafkan, karena ia tahu sebagaimana udara yang masuk dan keluar tanpa menuntut, demikian pula hati harus belajar untuk memberi dan melepaskan tanpa pamrih. Ia menyembuhkan bukan karena kuat, tapi karena telah mengerti siapa yang benar-benar menyembuhkan. Dan pada akhirnya, penyembuhan hati bukan tentang bagaimana engkau memperbaiki dirimu, tapi tentang bagaimana engkau membiarkan Allah bekerja di dalam dirimu. Biarkan setiap nafas menjadi doa tanpa kata. Ketika engkau tarik, bisikkan di dalam hati, "Ya Allah, masukkan ketenangan-Mu ke dalamku." Dan ketika kau hembuskan, ucapkan, "Ya Allah, keluarkan segala kegelisahan dariku." Bab 7. Nafas dan fana dalam Allah. Semakin engkau menyadari nafasmu, semakin engkau akan mengenali bahwa tiada satu pun dari itu milikmu. Nafas yang masuk bukan karena kehendakmu, dan nafas yang keluar pun bukan karena kekuatanmu. Semua berjalan dengan izin Allah, tanpa engkau mampu menambah atau menguranginya. Dari kesadaran inilah, perlahan-lahan aku mulai memudar. Ego yang selama ini mengira dirinya penguasa, mulai sadar bahwa ia hanyalah hamba. Setiap tarikan menjadi kesaksian akan kelemahan. Setiap hembusan menjadi pengakuan atas kebesaran Allah. Inilah permulaan fana, ketika engkau mulai lenyap dari keakuan dan hanya menyisakan kehadirannya di seluruh ruang kesadaranmu. Dalam keheningan itu, engkau tak lagi berkata, "Aku bernafas," melainkan Allah yang menggerakkan nafas ini. Fana bukan berarti hilang dari dunia, tetapi hilang dari keakuan yang menutup cahaya Tuhan di dalam dirimu. Ia adalah keadaan di mana engkau masih hidup, masih berjalan, masih berbicara, namun tanpa rasa kepemilikan atas apapun. Engkau menjadi seperti bayangan dari cahaya yang lebih besar. Segala sesuatu terjadi, tetapi engkau tahu bahwa bukan engkau yang melakukannya. Nafasmu menjadi kendaraan menuju kehampaan yang penuh makna, kehampaan yang justru berisi sepenuhnya oleh Allah. Dan di titik itu, engkau mulai memahami rahasia terdalam dari tauhid nafas, bahwa tidak ada yang berhembus kecuali Dia, tidak ada yang bergerak kecuali dengan kehendaknya. Ketika kesadaran ini telah meresap, engkau tidak lagi menolak apapun.
Segala yang datang engkau sambut dengan lapang, segala yang pergi engkau lepaskan dengan tenang. Karena engkau tahu, baik datang maupun pergi, keduanya hanyalah gerakan nafas Allah dalam hidupmu. Setiap kegembiraan adalah tarikan rahmat, setiap kesedihan adalah hembusan penghapus dosa. Maka, orang yang telah fana tidak lagi hidup dalam pertentangan. Ia telah larut dalam arus ilahi yang mengalir lembut melalui setiap detik kehidupan. Dunia boleh berubah, tetapi ia tetap tenang. Karena di dalam dirinya, ia telah menemukan lautan yang tidak pernah berombak, kehadiran Allah yang abadi. Dalam fana, doa bukan lagi permintaan, melainkan penyaksian. Engkau tidak lagi berkata, "Ya Allah, berilah aku ini atau itu," tapi engkau hanya berkata, "Ya Allah, jadilah kehendak-Mu padaku." Dan ucapan itu tidak lahir dari putus asa, melainkan dari kepasrahan yang penuh cinta. Engkau tidak kehilangan apapun, karena engkau telah menemukan segalanya di dalam Allah. Nafasmu kini bukan sekadar hidup, melainkan bentuk penghambaan yang murni, keluar dan masuk hanya dalam kehendak-Nya. Begitu lembut, begitu suci, sampai-sampai dunia ini terasa seperti bayangan yang lewat, dan engkau hanya menyaksikan cahaya di baliknya. Dan pada akhirnya fana bukan tujuan, tapi pintu. Ketika engkau benar-benar lenyap dalam Allah, maka yang tersisa hanyalah Dia yang menampakkan diri melalui dirimu. Engkau menjadi cermin bagi cahayanya, menjadi saluran bagi kasih-Nya, menjadi saksi bagi kebesaran-Nya. Bab 8, hening nafas, hening jiwa. Pada akhirnya semua perjalanan menuju Allah akan bermuara pada satu hal, keheningan. Keheningan yang bukan berarti tidak bersuara, melainkan diam yang berisi kehadiran. Di dalam keheningan itu, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan. Engkau tidak lagi mencari tanda-tanda, karena engkau telah menjadi tanda itu sendiri. Nafasmu yang dulu penuh keributan, kini berubah menjadi aliran lembut yang memeluk jiwamu dalam damai. Di setiap tarikan dan hembusan, engkau tidak lagi berusaha menghadirkan Allah, karena engkau menyadari, Dialah yang sejak awal selalu hadir dalammu. Maka jadilah keheningan itu rumah bagi jiwamu, tempat engkau benar-benar beristirahat dari segala pencarian. Hening bukan berarti kosong, justru di dalam hening, engkau menemukan kepenuhan yang tak terlukiskan. Engkau mendengar detak yang bukan dari tubuhmu, tapi dari rahasia kehidupan yang berdetak di seluruh ciptaan. Engkau merasakan udara yang bukan sekadar oksigen, tapi napas kasih dari Sang Sumber yang menghidupkan segala yang ada. Ketika engkau diam sepenuhnya, maka seluruh semesta yang berbicara, pohon, angin, air, bahkan cahaya, semuanya memujinya dengan cara yang engkau mulai pahami tanpa kata. Engkau mendengarkan zikir mereka di dalam keheninganmu sendiri, dan dalam momen itu engkau tahu, sesungguhnya engkau tidak pernah sendirian, karena keheningan adalah suara Allah yang paling lembut. Ketika keheningan mengisi jiwa, nafasmu menjadi semakin halus. Engkau tidak lagi menariknya dengan usaha, tidak lagi menghembuskannya dengan niat. Ia mengalir sendiri sebagaimana cahaya mengalir ke dalam kaca bening. Nafas itu kini bukan hanya bagian dari dirimu, ia adalah engkau. Ia menjadi cerminan dari jiwamu yang telah bening, yang tidak lagi memantulkan apapun selain cahayanya. Dalam keadaan itu, waktu seperti berhenti. Engkau tidak lagi merasa terikat pada detik atau jam, sebab setiap nafas menjadi keabadian kecil, ruang tanpa batas di mana Allah hadir dengan segala kasih dan keindahannya. Itulah hening yang menyembuhkan, yang meneguhkan, yang meniadakan sekaligus menghidupkan. Namun keheningan yang sejati tidak datang karena engkau menginginkannya, melainkan karena engkau berhenti melawan. Selama masih ada keinginan untuk tenang, engkau belum benar-benar diam. Tapi ketika engkau menyerah sepenuhnya, membiarkan nafas berjalan tanpa kendali, membiarkan hati menerima apapun yang datang tanpa syarat, maka keheningan itu turun seperti embun di pagi hari. Tak terasa, tak terlihat, tapi menyelimuti seluruh dirimu. Dan ketika keheningan itu menyentuh jantungmu, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit diungkapkan. Seolah engkau telah lama mati, namun baru pertama kali benar-benar hidup. Di titik itulah, hening bukan lagi keadaan, tapi cara hidup.
Engkau bisa berada di tengah keramaian namun tetap sunyi, bisa berbicara namun hatimu tetap diam. Karena engkau tahu semua suara berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Hening bukan berarti memisahkan diri dari dunia, tapi memandang dunia dari kedalaman jiwa yang tidak terusik oleh apapun. Nafas menjadi guru yang menuntunmu, mengajarimu bagaimana diam tanpa hampa, bagaimana hadir tanpa menuntut, bagaimana mencintai tanpa memiliki. Dan dari hening itu, engkau akan memahami rahasia tertinggi dari tauhid nafas, bahwa dalam diam Allah berbicara, dalam hening Allah hadir, dan dalam setiap nafas yang mengalir, sesungguhnya engkau sedang disapa olehnya. Bab 9. Rahasia nafas para kekasih Allah. Para kekasih Allah tidak berbeda dengan manusia lainnya. Mereka juga bernafas, berjalan, makan, dan tidur seperti kita. Namun ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang halus. Setiap nafas mereka tidak pernah keluar dari ingatan kepada Allah. Mereka hidup dalam zikir yang tak terputus, bukan karena mereka selalu berbicara, tetapi karena hati mereka tidak pernah berpaling. Nafas bagi mereka bukan sekadar tanda kehidupan, melainkan bahasa rahasia antara hamba dan Tuhan. Dalam setiap tarikan, mereka menyaksikan kasih sayangnya. Dalam setiap hembusan, mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan karena itu, kehidupan mereka menjadi sejuk seperti embun, menenangkan siapapun yang mendekat, sebab setiap nafas mereka membawa getaran rahmat yang tersembunyi. Para kekasih Allah memahami sesuatu yang kebanyakan manusia lupakan, bahwa nafas adalah perantara antara alam fana dan alam malakut. Di sanalah arus kasih Allah turun dan naik, membawa kehidupan kepada segala yang bernyawa. Maka mereka menjaga nafas sebagaimana orang menjaga mutiara. Mereka tidak membiarkannya kotor oleh keluhan, tidak membiarkannya berat oleh kesombongan. Nafas mereka adalah zikir yang jernih, mengalir dengan kesadaran bahwa setiap embusan bisa menjadi yang terakhir, dan setiap tarikan bisa menjadi awal bagi keabadian. Karena itulah wajah mereka teduh, ucapan mereka lembut, langkah mereka ringan, dan diam mereka terasa dalam. Mereka telah mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang suci, karena yang mereka lihat bukan udara, tapi napas dari Sang Pencipta sendiri. Dalam diri para kekasih Allah, nafas telah menjadi cahaya. Ia bukan hanya memberi hidup bagi tubuh, tetapi juga menerangi hati dan sekitarnya. Ketika mereka bernafas, mereka seperti menebarkan ketenangan ke udara. Dan siapapun yang duduk di dekat mereka akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Seolah udara di sekitar mereka lebih murni, lebih lembut, lebih hidup. Itulah sebabnya kehadiran mereka menenangkan. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena nafas mereka adalah doa yang tak berhenti. Mereka telah sampai pada maqam di mana setiap hembusan adalah rahmat dan setiap tarikan adalah ampunan. Nafas mereka menjadi jembatan antara langit dan bumi, menghubungkan yang tampak dengan yang gaib, membawa kehidupan yang sejati kepada siapapun yang terbuka menerimanya. Namun rahasia ini tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca atau mendengar. Ia hanya bisa dirasakan ketika hati telah tunduk sepenuhnya. Ketika seseorang mulai menempuh jalan zikir nafas, ia sedang belajar menapaki jejak para kekasih itu. Setiap hembusan menjadi latihan melepaskan ego, setiap tarikan menjadi latihan menerima kasih. Dan lambat laun, ia akan mulai mengenali tanda-tanda itu. Ketenangan yang tumbuh tanpa sebab, cinta yang hadir tanpa pamrih, dan rasa cukup yang mengalir tanpa alasan. Disitulah rahasia para kekasih Allah mulai terbuka. Mereka tidak memiliki apapun, tetapi tampak memiliki segalanya. Karena yang mengalir dalam diri mereka bukan lagi hawa, melainkan nur Allah. Dan sesungguhnya, rahasia terbesar dari nafas para kekasih Allah adalah kesatuan. Mereka tidak lagi melihat perbedaan antara aku dan dia. Mereka telah melebur dalam satu tarikan cinta yang abadi. Nafas mereka adalah nafas semesta, bergetar seirama dengan zikir seluruh makhluk. Ketika mereka bernafas, bumi menjadi tentram, langit tersenyum, dan malaikat pun bergetar dalam pujian. Mereka adalah saksi hidup bahwa ketika seseorang menundukkan dirinya sepenuhnya, Allah akan bernafas melalui dirinya. Maka siapapun yang ingin berjalan di jalan cinta, mulailah dengan nafas. Karena di sanalah para kekasih Allah bersembunyi, di antara tarikan dan hembusan yang penuh keheningan dan cahaya.
Bab 10, kembali kepada nafas terakhir. Akan datang satu waktu di mana semua nafas berhenti. Tak ada lagi tarikan yang menyambung kehidupan, tak ada lagi hembusan yang menandakan keberadaan. Dunia yang dulu terasa luas akan menjadi senyap. Tubuh yang dulu sibuk akan diam. Dan di detik itu, segalanya akan menjadi jelas. Bahwa selama ini, nafas bukan milik kita. Ia hanya titipan, seutas utusan yang setia datang dan pergi membawa pesan dari Allah. Ketika tugasnya selesai, ia kembali kepada sumbernya. Maka saat nafas terakhir itu keluar, sesungguhnya bukan akhir kehidupan, melainkan kembalinya kehidupan kepada yang sejati. Seorang arif tidak takut kepada kematian, karena ia telah mati sebelum mati. Ia telah belajar melepas setiap tarikan dengan ikhlas, setiap hembusan dengan cinta. Maka ketika nafas terakhir datang, ia hanya tersenyum karena ia tahu ia sedang pulang. Setiap hembusan nafas sepanjang hidup ini sebenarnya adalah latihan menuju momen itu. Setiap tarikan adalah izin Allah untuk hidup sedikit lebih lama, dan setiap hembusan adalah latihan untuk menyerahkan segalanya. Orang yang mengerti makna ini tidak menunggu kematian dengan cemas, melainkan menyiapkannya dengan tenang. Ia tahu setiap nafas yang disadari adalah langkah menuju pertemuan. Ia tidak mengisi hidup dengan kesibukan yang sia-sia, tetapi dengan kehadiran yang penuh makna. Karena ia sadar, waktu bukan diukur dari panjangnya hidup, melainkan dari seberapa dalam ia mengingat Allah di antara dua nafas. Maka siapa yang hidup dengan kesadaran itu, sesungguhnya telah mati sebelum mati. Dan karena itu, ia hidup selamanya. Ketika nafas terakhir itu tiba, dunia mungkin menangis, tapi langit akan tersenyum. Sebab satu ruh telah kembali kepada cahaya yang melahirkannya. Di saat itu, segala yang fana terhenti dan yang abadi menjemput. Nafas yang dulu keluar masuk dari dada kini mengalir ke dalam keheningan tanpa batas. Tidak ada lagi udara, tidak ada lagi tubuh, hanya lautan cahaya yang lembut. Tempat segala rasa melebur, tempat segala rahasia tersingkap. Orang yang bernafas hanya untuk Allah akan mengenali jalan pulang itu, karena ia telah menapakinya setiap hari dalam zikirnya. Ia tidak akan tersesat, karena arah pulangnya sudah tertanam dalam setiap hembusan yang ia lepaskan dengan kesadaran. Di sisi Allah tidak ada kehilangan. Setiap nafas yang pernah dihembuskan akan kembali menjadi zikir, setiap detak menjadi saksi cinta, setiap diam menjadi kesempurnaan ibadah. Maka jangan takut pada kematian, karena ia hanyalah perubahan bentuk dari kehidupan. Yang benar-benar mati adalah hati yang tidak mengenal Allah dalam nafasnya. Sementara yang hidup adalah mereka yang terus mengingatnya, bahkan di ujung hembusan. Jika engkau ingin menghadapi kematian dengan damai, maka belajarlah hidup dengan sadar. Tariklah nafas karena Allah, hembuskanlah karena Allah. Dan bila itu engkau lakukan dengan sepenuh hati, maka nafas terakhir pun akan menjadi zikir yang sempurna. Akhirnya semua jalan akan bermuara pada satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, dengan nafasnya kita hidup, dan kepadanya pula kita akan kembali. Hidup hanyalah jeda antara dua hembusan, satu dari rahim menuju dunia, dan satu lagi dari dunia menuju keabadian. Maka selama jeda itu masih ada, hiduplah dengan kesadaran. Jadikan setiap nafas sebagai sujud, setiap hembusan sebagai penyerahan. Sebab ketika hembusan terakhir itu datang, engkau tidak akan lagi takut. Karena yang berhenti hanyalah nafasmu, bukan cintamu kepadanya. Cinta itu akan terus hidup, dalam cahaya, dalam damai, dalam dekapan Sang Pemilik segala nafas. Setiap hembusanmu adalah izin darinya. Setiap tarikanmu adalah rahmat darinya. Maka bernafaslah hanya untuk Allah. Hingga saat nafas terakhir datang, engkau tidak berhenti hidup, engkau hanya pulang kepada Sang Pemilik segala nafas.